Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman ini, baik penyampaian maupun penerimaannya. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan, supaya seluruh firman bisa sampaikan dengan baik dan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi firman-Mu dengan kuasa dan pekerjaan roh-Mu, supaya jangan semuanya keluar dan kembali sia-sia, tapi biarlah semuanya tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, itu kemuliaan nama Tuhan. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami kesegaran, berikan kami hati yang terbuka, berikan kami konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti, dan setelah kami mengerti berikan kami ketundukan. Biarlah semua kami bukan hanya menjadi pendengar atau pengerti firman, tapi pelaku dan pelanggar firman, dan kalau boleh pemberita firman. Kami sadar setan pasti bekerja, kuatkan semua kami, menghadapi godaan asalnya dalam bentuk apapun, sehingga tak peduli apapun yang mereka lakukan, firman tetap bisa disampaikan dan diterima dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita masih membahas eksposisi 2 Samuel pasal 10 ayat 1 sampai dengan 19, dan ini adalah session yang kedua. Topiknya tetap sama dengan yang lalu, kebaikan yang dibalas dengan kejahatan, session yang kedua juga. Kita baca lebih dulu teksnya sekali lagi ya. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon, dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berdukacita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berdukacita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu? Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka, dan memotong bagian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka, kemudian dilepasnya mereka. Hal ini diberitahukan kepada Daud, lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Bet Rehob dan orang Aram dari Soba 20.000 orang pasukan berjalan kaki, dari Raja Negeri Maka 1.000 orang, dan dari orang-orang Tob 12.000 orang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnya lah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu gerbang. Sedang orang Aram dari Soba dan dari Rehob dan orang-orang Tob dan Maka ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnya lah sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu,
Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai, adiknya, yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Kuatkanlah hatimu, dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju berperang melawan orang Aram, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu pulanglah Yoab setelah memerangi Bani Amon, dan sampailah ia ke Yerusalem. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka berkumpullah mereka bersama-sama. Juga Hadadezer menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang. Mereka sampai ke Helam di bawah pimpinan Sobak, panglima tentara Hadadezer. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel di seberangnya sungai Yordan, lalu sampai ke Helam. Orang Aram mengatur barisannya berhadapan dengan Daud dan bertempur melawan dia. Tapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berkuda. Sebab panglima tentara mereka dilukainya sedemikian hingga ia mati di sana. Ketika dilihat semua raja yang takluk pada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan takluk pada mereka. Sesudah itu takutlah orang Aram memberi pertolongan lagi kepada Bani Amon. Saudara, kita pada minggu lalu sudah membahas bahwa bapaknya Hanun ini mati, dan Daud mengirimkan utusan untuk menyampaikan turut berduka cita. Tapi sekarang kita membahas bahwa Hanun itu ternyata memperlakukan utusan-utusan Daud itu dengan sangat buruk. Dan itu ada dalam ayat 3 dan 4, nanti kita akan baca satu persatu ya. Dan mengapa dia memperlakukan utusan Daud dengan sangat buruk ini? Karena ada kecurigaan yang berlebihan dari para pemuka Bani Amon, dan itu ada di dalam ayat yang ketiga. Kita baca ayat ketiga ya. Berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik kota ini untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu? Ada beberapa sikap berkenaan dengan hal yang seperti ini ya. Pertama, ada sikap positif yang berlebih-lebihan ya. Orang yang menyoroti segala sesuatu secara positif, dan positifnya berlebih-lebihan. Kalau tadi ini para pegawainya ini menyoroti dengan sikap negatif yang berlebih-lebihan. Tapi ada ekstrem lain, menyoroti dengan sikap positif berlebihan, dan ini sikap yang membahayakan. Karena kalau ternyata memang orangnya itu punya maksud yang buruk, sikap positif yang berlebihan ini bisa membuat kita celaka atau dirugikan dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah sikap terlalu mudah percaya. Ini tidak terlalu berbeda dengan sikap yang pertama ya. Jadi percaya saja omongannya sana mau mengatakan mengirimkan kata-kata turut berduka cita, mereka percaya begitu saja. Lalu mudah percaya juga sama saja ya. Bisa mendatangkan kerugian, bisa mendatangkan kecelakaan kepada kita. Jadi jangan mudah percaya, karena ya dalam dunia ini semua manusia berdosa, dan bajingan-bajingan itu ada terlalu banyak di mana-mana. Jadi sikap terlalu mudah percaya, ngajak orang hutang, minta hutang, dikasih hutang, dan sebagainya. Nanti nagihnya seakan-akan kita yang cari hutangan. Itu sudah kebiasaan di mana-mana. Karena saya tidak mau memberikan orang hutang ya. Nanti ada saja
Mungkin tidak disengaja oleh dia, tapi kadang-kadang juga disengaja. Jadi mau bayar, dia sebetulnya bisa bayar, lalu terjadi sesuatu, anaknya kecelakaan lah, yang sakit lah, yang inilah. Sehingga uang yang mau dibayarkan mesti digunakan untuk anaknya yang sakit. Ini utang ditunda, 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 padahal kita membutuhkan. Sekarang yang ketiga adalah sikap waspada. Jadi ini sikap yang paling benar ya. Kalau ada orang ngomong sesuatu, mau melakukan sesuatu dan sebagainya, kita punya sikap waspada itu merupakan suatu keharusan. Saya sudah pernah cerita bahwa kalau saya apakah di mall di Surabaya sini atau apalagi kalau saya ada di KL dan sebagainya gitu ya, masuk ke kamar kecil mau buang air, saya selalu nyari tempat yang di pojok. Jadi sejauh mungkin gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya jangan ada orang di belakang saya. Kalau saya nyari tempat di sini, jalan masuknya dari sini, dia lewat belakang saya dikepruk dari belakang, lalu uang saya diambil semua, paspor hilang dan sebagainya, celaka saya. Baik, saya selalu nyari sana, dan kalau ada orang dekat, saya selalu lihat. Saya selalu, ya dengan melirik gitu, pokoknya memperhatikan dia melakukan apa. Karena saya tidak mau dicelakai dengan mendadak sehingga semua hilang dan saya bisa terkatung-katung di negeri orang kalau seperti itu. Jadi ini bukan curiga tapi sikap waspada. Curiga berlebihan itu buruk juga. Tapi sikap waspada itu beda dengan curiga. Mirip tapi beda. Dan sikap waspada ini yang paling benar ya. Dimanapun kita harus waspada. Di airport misalnya ya. Jangan bawa tas yang terbuka. Saya selalu memberitahu pada teman-teman pada dengan siapa saya pergi, jangan bawa tas dari kertas atau dari apa yang terbuka. Nanti orang bisa cemplungin narkoba dengan gampang. Nanti setelah sampai, kalau kena tangkap, kita yang kena tangkap. Kalau nggak kena tangkap, dia ngomong, oh tadi barangku kecemplung di sana. Dia minta balik. Jadi semua tas itu mesti tertutup rapat, mesti terkunci. Supaya tidak bisa dimasuki orang dengan cara apapun ya. Jadi sekarang poin yang keempat, saudara. Sikap curiga yang berlebihan dan tanpa dasar. Dan ini sikap yang diambil oleh pegawai-pegawai Hanun. Dan cilakanya si Hanun ini menuruti itu ya. Jadi tidak ada dasarnya mereka itu mencurigai sebetulnya. Dan tidak ada gejala apapun bahwa Daud mau menyerang mereka atau menaklukkan mereka. Tidak ada permusuhan di antara dua bangsa ini. Bahkan Daud memang kelihatannya memang punya persahabatan dengan ayah dari Hanun yang meninggal itu. Jadi ini sikap curiga yang berlebihan dan tanpa dasar. Saudara, ada perbedaan ya yang sangat besar antara curiga tanpa alasan dan sikap yang berhati-hati. Kita akan melihat dua ayat ini ya, Amsal 3 ayat 29. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Katakanlah saudara itu kos-kosan bareng dengan orang lain, satu kamar dua orang gitu ya. Dia tanpa curiga tinggal bersama-sama engkau, jangan merencanakan kejahatan terhadap dia. Tanpa ada tanda-tanda apapun bahwa dia akan curi barang saudara atau ya hal-hal yang sejenisnya, maka jangan merencanakan kejahatan terhadap dia. Dianya sendiri tanpa curiga tinggal bersama-sama engkau. Memang sikap waspada itu penting. Dua orang apalagi tidak terlalu saling kenal, lalu satu kamar, nah, bisa saja dia pada waktu saudara tidur, dia curi uang saudara dan sebagainya, itu memungkinkan. Jadi memang sikap hati-hati tetap diperlukan. Karena Mazmur 120 ayat 6 dan ayat 7, cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Orang yang benci perdamaian ini selalu cari permusuhan ya. Aku ini suka perdamaian. Tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang.
Jadi ini lagi-lagi orang tak siapa, kalau ini kita harus sangat berhati-hati ya. Karena kita tahu orang-orang itu membenci perdamaian dan mereka itu menghendaki perang. Dan Albert Barnes membandingkan pemuka-pemuka Bani Ammon itu dengan para orang muda yang menasihati Rehabeam di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Kita akan baca ya. 1 Raja-Raja 12 ayat, saya baca seluruh konteksnya, ayat 3 sampai dengan ayat 17. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Ayahnya Rehabeam itu Salomo ya. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Tapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku. Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka, dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Jadi jelas bahwa dinasihatkan supaya dia menuruti apa yang mereka minta ya. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku pada hari lusa. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tapi aku akan mengajar kamu dengan cambuk yang berduri di besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan oleh Tuhan. Perhatikan hal ini ya. Yang dia lakukan ini suatu dosa ya. Tapi dikatakan di sini hal itu merupakan perubahan yang disebabkan oleh Tuhan. Supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia, orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Ahia bernubuat bahwa 10 suku akan ikut pada Yerobeam ya. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isa itu. Ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kebodohan Rehabeam di sini, dia mendapatkan 2 nasihat. Yang satu dari para tua-tua yang sudah menjadi penasihat pada zaman bapaknya, yaitu Salomo. Tapi dia tidak mempedulikan nasihat itu. Dia malah minta nasihat pada orang-orang muda yang sebaya dengan dia. Secara umum ya, orang yang lebih tua itu lebih punya pengalaman hidup, lebih banyak makan asam garam istilahnya, sehingga lebih bijaksana dalam memberikan nasihat.
Memang kalau orang-orang yang tua itu tidak mengerti firman Tuhan, bukan Kristen, lalu orang yang muda itu Kristen dan mengerti firman Tuhan, sangat bisa orang mudanya lebih bijaksana dari orang tua. Saya kira itu ada di dalam Mazmur, coba kita lihat ya. Mazmur 119 ayat 98, 99 dan 100. Perintahmu, Tuhan ya, membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Pengajar dan murid itu mestinya pengajarnya lebih bijaksana kan. Tapi kalau pengajarnya tidak mengerti firman Tuhan, muridnya mengerti firman Tuhan, ini lain ceritanya. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Dari apa yang diajar lebih bijaksana, lebih berakal budi, karena dia merenungkan peringatan-peringatan dari Tuhan. Lalu ayat 100, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Jadi dari sini kita bisa melihat ya, orang muda bisa lebih bijaksana dari orang tua. Tapi saya bicara secara umum, orang tua biasanya lebih bijaksana dari orang muda. Dan hanya dalam kasus di mana orang mudanya Kristen dan mengerti banyak firman Tuhan, sedangkan orang tuanya itu tidak Kristen dan tidak mengerti, atau dia Kristen tapi tidak mengerti firman Tuhan, maka orang mudanya bisa lebih bijaksana. Tapi di sini kita melihat bahwa Raja Rehabiam itu menolak nasihat dari para tua-tua pada zaman Salomo, tapi menerima nasihat dari orang-orang muda yang sebaya dengan dia. Dan akibatnya terjadi perpecahan. Tetapi ini memang merupakan sesuatu yang datang dari Tuhan. Tuhan memang ingin memecah kerajaan itu, karena memang sudah diberitakan pada zaman Salomo ya. Karena Salomo punya banyak istri asing dan sebagainya, sehingga dia ikut dalam penyembahan berhala, sekalipun hanya secara fisik, mendirikan kuil-kuil berhala dan sebagainya. Maka Tuhan sudah memberikan hukuman, kerajaannya akan terpecah, tapi bukan pada zaman dia, tapi pada zaman anaknya. Jadi ini penggenapan dari rencana Tuhan. Dalam saudara, kita melihat tafsiran dari Calvin tentang hal ini ya. Di sini kita melihat di atas segalanya apa ketidakpercayaan itu. Itulah mengapa tidak baik bagi kita untuk terjebak dalam semangat yang penuh dengan ketidakpercayaan. Seperti banyak orang yang karena menganggap diri mereka bijaksana, meragukan segala sesuatu, dan tidak menerima apapun tanpa kecurigaan. Apa hasilnya? Sikap mereka menyebabkan perang dan pertengkaran-pertengkaran. Jadi segala sesuatu tidak dipercaya, terus mencurigai apapun, dan ini menyebabkan perang dan pertengkaran-pertengkaran. Dan ini yang dilakukan oleh pegawai-pegawai Hanun, dan celakanya Hanun menuruti mereka. Sikap hati-hati itu baik, tapi itu beda dengan sikap terlalu mudah curiga. Pada waktu saya membahas tentang Raja Herodes, saya juga sudah memberitakan bahwa Raja Herodes itu orang yang luar biasa mudah curiga, dan dia luar biasa kejam. Dua hal itu dikombinasi dengan dia punya jabatan sebagai seorang raja, membuat bencana yang luar biasa. Kalau sedikit curiga, bunuh. Sedikit curiga, bunuh. Bahkan yang membunuh istrinya sendiri,
dan membunuh anak-anak kandungnya sendiri. Karena mencurigai mereka akan mengkudeta dia, katakanlah. Jadi saudara, sikap mudah curiga ini menyebabkan perang dan pertengkaran-pertengkaran, bahkan pembunuhan-pembunuhan. Jadi dalam orang pacaran harus ada saling percaya. Kalau memang tidak saling percaya, ya bagaimana bisa menjadi suami istri? Tapi laki-laki sikap terlalu mudah percaya. Dia ngaku bujangan, tahu-tahu dia sudah punya istri. Nah, kita hal seperti itu harus mengecek, tidak bisa tidak ya. Dan banyak hal-hal seperti itu ya. Dengan teman atau bos dengan pegawai dan sebagainya. Itu sikap hati-hati dibutuhkan. Tapi sikap mudah curiga tanpa alasan lakinya, itu satu sikap yang membahayakan dan merugikan. Bisa merugikan yang sana, bisa merugikan yang sini, bisa merugikan dua-dua. Karena mestinya bersahabat, bisa baik, tahu-tahu terjadi perpecahan. Sekarang saya lanjutkan dengan kata-kata Calvin lagi. Karena kecurigaan ini, orang-orang membawa sikap marah atau sikap tidak menyenangkan seperti itu. Sehingga benda terkecil yang melintas dengan cepat di depan mata mereka, menyebabkan mereka menjadi marah dan kesal. Kemudian kejahatan menjadi semakin buruk di kedua belah pihak. Sehingga sebagian besar masalah berasal dari sumber kejahatan ini. Yaitu, manusia cenderung terlalu tidak percaya. Terlalu tidak percaya ya. Dan tetap curiga. Sehingga mereka benar-benar kehilangan kendali atas situasi. Meskipun mereka berpikir bahwa mereka sedang menunjukkan kebijaksanaan yang paling besar. Nah, cerita ini seharusnya berfungsi sebagai peringatan yang mengajar. Contoh yang memperingatkan terhadap kebiasaan yang sangat jahat ini. Karena para penasihat Raja Hanun tidak percaya kepada Daud. Dan dengan demikian mereka menjadi penyebab kehancuran bagi Tuhan mereka dan seluruh negara. Ini kecurigaan yang berlebihan. Membuat mereka memperlakukan para pegawai Daud secara buruk. Dan terjadi perang yang menyebabkan kehancuran Tuhan mereka maupun seluruh negara mereka. Saya berikan catatan, di sini ada a chip on the shoulder. Saya terjemahkan sikap marah atau tidak menyenangkan, ya, sikap tidak menyenangkan. Ini kalau dilihat di dalam kamus Merriam-Webster, a chip on the shoulder artinya to have an angry or unpleasant attitude or way of behaving caused by a belief that one has been treated unfairly in the past. Memiliki sikap marah atau tidak menyenangkan atau cara bertingkah laku yang disebabkan oleh suatu kepercayaan bahwa seseorang telah diperlakukan secara tidak adil di masa lalu. Dan saya lanjutkan dengan kata-kata Calvin lagi ya. Ketika kita harus berurusan dengan orang-orang yang penuh dengan ketidaksetiaan dan pengkhianatan, memang benar bahwa kita harus tetap waspada dan berhati-hati agar tidak terpengaruh. Ya, itu si Simpson itu terlalu percaya pada Delilah. Padahal Delilah itu tidak setia dan mengkhianati dia. Tapi ketidakwaspadaannya terhadap Delilah yang adalah orang Filistin yang musuhnya dia, bagaimana mungkin dia bisa tidak berhati-hati? Tapi itulah kalau orang sudah jatuh cinta, cinta itu buta. Dan dia percaya saja, memang pada waktu ditanya pertama kali, kedua kali, dan sebagainya, apa rahasia kekuatannya, dia membohongi Delilah. Tapi akhirnya, karena si Delilah terus merengek, akhirnya diberitahukan rahasianya. Dan karena itu, rambutnya dicukur dan dia kehilangan kekuatannya. Sehingga ditangkap oleh orang-orang Filistin dengan gampang.
Jadi memang lihat-lihat kita berurusan dengan siapa ya. Kalau kita memang tahu bahwa orang itu punya reputasi yang buruk, memang suka makan duitnya orang, suka ngapusi orang, ngibulin orang, dan sebagainya, maka tentu kita harus waspada dan sangat berhati-hati dan tidak menuruti omongannya dia. Tapi kalau tidak ada bukti apapun, apalagi kalau kita tahu bahwa orang itu sebetulnya punya reputasi yang baik, maka seharusnya kita tidak sembarangan mempercayai tuduhan orang kepada orang itu. Saya lanjutkan ya, ketika kita menyimpulkan hanya berdasarkan kecurigaan bahwa inilah seseorang yang hanya memikirkan cara menyakiti saya, dan saya tidak tahu apa maksudnya, maka Tuhan pasti akan segera menghukum kita atau sikap seperti itu. Jadi menyimpulkan itu hanya berdasarkan kecurigaan. Dan ini jelas buruk ya. Tidak ada bukti, tidak ada apa, hanya curiga. Ini bahkan bisa menimbulkan perceraian. Jadi curiga suaminya selingkuh atau curiga istrinya selingkuh, padahal sebetulnya tidak. Ini bisa menyebabkan perceraian, bisa menimbulkan gegeran sedikitnya. Jadi kita menyimpulkan itu harus berdasarkan bukti atau saksi yang bisa dipercaya. Ada data yang harus dipercaya, yang bisa dipercaya. Baru kita boleh menyimpulkan, wah orang ini mau menyakiti saya. Tapi kalau tidak ada seperti itu, jangan hanya berdasarkan kecurigaan menyimpulkan hal seperti itu ya. Dan ingat ya, kalau orang mau berbuat jahat kepada kita mesti memikirkan dia punya motivasi untuk berbuat jahat, ya atau tidak. Karena tidak mungkin diam-diam orang berbuat jahat tanpa alasannya. Kalau dia memang punya motivasi, lah ini lain ceritanya. Katakanlah, saya punya 2 orang anak, ya, dan saya sudah usianya lanjut, sudah dekat dengan kematian, dan saya punya warisan yang mestinya akan dibagi pada 2 orang anak ini. Tahu-tahu anak yang satu mati tanpa diketahui penyebabnya, maka anak kedua ini punya motivasi, saudara. Ini perlu dicurigai. Motivasinya apa? Dia bunuh supaya warisan jatuh ke dia semua. Jadi kalau memang ada motivasi, itu memang patut dicurigai. Tapi kalau kita pikir-pikirkan, kita analisa apapun dia tidak punya motivasi, rasanya hampir mustahil dia mau melakukan kejahatan tanpa alasan. Saya lanjutkan ya. Karena ketika manipulasi kita yang sia-sia terhadap keadaan secara tak terhindarkan membuat kita jatuh, Tuhan akan memberi kita upah yang layak kita dapatkan. Oleh karena itu, apa yang terjadi pada orang Amun mengingatkan kita untuk menerima segala hal dengan baik dan tidak membiarkan semangat kita diracuni dengan kecurigaan dan ketidakpercayaan ketika hal itu tidak diperlukan. Kata-kata ketika hal itu tidak diperlukan berarti kadang-kadang hal itu diperlukan. Ya, kalau sudah ada tanda-tanda gelagat yang tidak baik atau reputasi yang tidak baik dari orang itu, atau ada kemungkinan motivasi yang buruk dari orang itu, ini perlu curiga. Tapi kalau tidak ada apa-apa, maka tidak boleh kita membiarkan semangat kita diracuni dengan kecurigaan dan ketidakpercayaan. Karena itu tidak diperlukan. Saya lanjutkan dengan kata-kata Calvin lagi. Di sini, sekali lagi, ada hal yang harus kita perhatikan dengan hati-hati. Nah, kita bisa melihat bagaimana ketika orang marah, mereka tidak mengendalikan diri dan kehilangan segala bentuk kewajaran.
penasihat-penasihat Hanun mengira bahwa Daud ingin mengintai tanah mereka. Sekarang berdasarkan imajinasi atau khayalan mereka semata-mata ini, mereka menyimpulkan bahwa mereka harus menganggapnya sebagai musuh. Mereka memutuskan, oleh karena itu kita harus memperlakukan yang terburuk yang bisa kita lakukan. Mari kita belajar dari apa yang ditempatkan di depan mata kita untuk melawan nafsu kita sedini mungkin, agar kita tidak dengan sukarela kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Sebab begitu nafsu menguasai kita, akal budi kehilangan pengaruhnya. Mereka curiga jadi marah, dan marah itu menguasai. Marah itu emosi ya. Nah kalau saya emosi menguasai akal budi, pikiran, itu kehilangan pengaruhnya. Kita jadi tidak bisa mikir. Makanya dalam satu perdebatan ya, melawan muslim dan sebagainya itu, orang-orang itu seringkali bertanya kepada saya, kamu kok bisa sabar toh? Aku dengar saja ngamuk loh, dengar omongannya orang itu. Saya bilang harus sabar kalau debat. Kalau kita emosi, kita ngamuk, maka akal budi kehilangan pengaruhnya. Emosinya naik, akal budinya turun. Nah kalau otaknya sudah turun, ya mana bisa kita debat. Kita bisa lupa semua apa yang mau kita katakan. Jadi dalam debat itu, kalaupun yang sana mengucapkan kata-kata menjengkelkan, sedapat mungkin buat dia jengkel kembali, bukannya kita yang jadi jengkel. Kalau dia jengkel kembali, dia yang kehilangan otaknya nanti. Saya lanjutkan dengan pulpit commentary. Langkah pertama dalam semua kekacauan dan kehancuran ini adalah penafsiran yang salah terhadap perbuatan baik Daud dan menganggapnya sebagai contoh dari kejahatan yang terlalu umum. Kami mengambil kesempatan untuk mengomentari kejahatan itu sendiri. Penafsiran yang salah terhadap perbuatan baik. Saudara, sangat banyak ya orang berbuat baik tapi dicurigai berbuat jahat. Orang Kristen yang membantu orang agama lain yang menderita dianggap sebagai melakukan kristenisasi. Orang Kristen yang melakukan pemberitaan Injil itu yang melakukan perbuatan baik tapi orang itu ya. Karena tanpa Injil orang itu pasti masuk neraka. Dan tujuan kita nginjil tidak pernah boleh tujuan kita nginjil itu untuk memperbanyak orang Kristen, untuk memperbanyak orang di gereja kita. Tidak pernah boleh seperti itu. Tujuan kita memberitakan Injil haruslah berdasarkan kasih. Kita mengasihi orang itu karena itu kita menginjili orang itu supaya dia percaya kepada Kristus dan tidak masuk neraka, dan sebaliknya dia masuk surga. Itu motivasi yang benar dalam menginjil. Kalau motivasi saudara bukan itu, penginjilan pun adalah dosa. Jadi saya tidak ngerti dalam negara ini dilarang melakukan penginjilan kepada orang yang sudah beragama. Ada hukumnya. Padahal orang Kristen melakukan tindakan penginjilan itu karena mengasihi. Dan ingin orang-orang itu bertobat dan percaya pada Kristus dan diselamatkan. Hal yang seperti itu diancam dengan hukuman penjara. Dan ini bukan cuma di Indonesia. Saya beberapa waktu yang lalu mendengar Kanada itu negara Kristen sebetulnya. Kalau nginjil di luaran ditangkap polisi.
tapi saya penjara juga. Ini negara kesan apa nih? Perdana Menterinya tuh biadab memangnya. Konyolnya luar biasa. Dia cuma bondo wajah yang tampan, tapi hati yang luar biasa busuk. Tapi hal seperti ini memang sering terjadi ya. Karena kalau saudara berbuat baik pada seseorang, jangan terlalu heran kalau lalu dibalas dengan kejahatan seperti dalam kasusnya Daud ini. Karena orang seringkali curiga tanpa beralasan, dan orang seperti itu banyak sekali. Kan saya lanjutkan dengan kata-kata Ellen Clark. Apakah engkau mengira bahwa Daud menghormati ayahmu? Sudah menjadi keluhan yang benar sepanjang sejarah umat manusia, bahwa ada sedikit ketulusan di istana. Di dalam istana itu penuh dengan orang munafik, ya kasarnya ya. Tulus kan lawannya munafik, ya. Ada sedikit ketulusan di istana, berarti kebanyakan orang-orang dalam istana itu munafik. Para pelayan atau pegawai istana terutama saling curiga satu sama lain dan seringkali menyesatkan raja mereka. Mereka merasa diri mereka tidak tulus dan mencurigai orang lain juga demikian. Jadi saudara, orang yang sedikit curiga orang lain, sedikit curiga orang lain, itu karena orangnya sendiri adalah seorang yang tidak tulus. Orangnya sendiri adalah orang yang sering berdusta. Kalau saudara sering berdusta, saudara sering munafik, sering tidak tulus, saudara pasti menyamakan orang lain seperti saudara. Kan itu saudara sedikitnya mencurigai orang lain. Juga bersikap munafik kepada orang lain. Tapi sebaliknya kalau saudara adalah orang yang jujur, maka saudara juga punya kecenderungan untuk mempercayai orang lain, menganggap orang lain seperti saudara. Tapi ini juga ada bahayanya. Saudara jujur, orang lain belum tentu. Jadi tetap jika waspada itu dibutuhkan. Jadi pikirkan saudara, kalau saudara adalah orang yang mudah curiga, dan sedikit-sedikit pikiran negatif terhadap orang lain, introspeksi diri saudara sendiri. Apakah saudara sendiri memang orang yang munafik, sering berdusta, sering melakukan hal yang buruk terhadap orang lain, sehingga saudara mencurigai orang lain sama seperti saudara? Iya atau tidak? Kalau saudara adalah orang yang mudah curiga, sedikit-sedikit pikiran negatif, saudara harus melawan itu. Berdoa minta ampun kepada Tuhan, dan minta dia mengubahkan saudara dalam hal itu. Kalau hal itu akan mengacaukan persahabatan saudara dengan siapapun, bahkan dengan adik, dengan kakak, dengan orang-orang sekeluarga, itu bisa terjadi bentrokan gara-gara hal seperti itu. Kalau saya lanjutkan dengan public commentary, usul ini mungkin muncul dari niat jahat yang dipicu oleh kesuksesan Daud dalam perang. Jadi mungkin mereka iri hati, Daud perang-perang kok menang-menang terus, dan juga pikir, wah menang-menang terus lalu nyerang negara kami nanti ya. Dan dengan ketidakpercayaan yang seringkali muncul di antara bangsa-bangsa tetangga. Mereka melihat utusan Daud hanya sebagai tujuan untuk mengintai pertahanan mereka dengan maksud serangan di masa depan. Orang sukses tidak harus menyerang saudara. Nanti pada bagian belakang terbukti ya. Mungkin stasiun yang keempat saya kira ya. Bahwa Daud itu bukan orang yang serakah. Dia menaklukkan orang Aram, menaklukkan orang Amon,
Tapi dia tidak mau mengambil tanah mereka semua, lalu menjadi negaranya dia, tidak mau dia. Dia orang yang taat kepada Tuhan. Dan Tuhan memang sudah memberikan batasan tanah Kanaan yang menjadi milik Israel. Terulang-ulang di dalam Alkitab itu ada batasannya, nanti kita akan sampai di sana. Dan dia puas dengan batasan-batasan itu. Dan kalaupun dia mengalahkan negara tetangganya, dia tidak mau mengambil tanah dari negara tetangga itu menjadi tanahnya negaranya dia. Jadi kecurigaan ini sangat tidak beralasan. Daud orang yang baik, Daud orang yang saleh, Daud orang yang taat kepada Tuhan. Kalau saya lanjutkan lagi dengan Bible Commentary, perilaku Daud murni dalam motivasi, tepat dalam bentuk, dan bermanfaat dalam kecenderungan. Namun perilaku ini dipandang dengan curiga oleh orang-orang licik dan dibalas dengan penghinaan yang paling jahat. Ini bukanlah hal baru dalam pengalamannya. Kita telah melihat bagaimana berulang kali selama ujian-ujian awalnya dia disalah mengerti oleh Saul dan perbuatan baiknya dibalas dengan penindasan yang lebih pahit. Dia mengalahkan Goliat, padahal Saulnya tidak berani berhadapan dengan Goliat. Lalu pada waktu perang, rakyat menyambut dan mengatakan Saul membunuh beribu-ribu orang, Daud membunuh berlaksa-laksa. Membuat Saulnya iri hati, marah. Aku membunuh beribu-ribu, sana berlaksa-laksa. Bentar lagi jabatan raja jatuh ke tangan dia. Makanya Saul lalu berusaha membunuh Daud, mengejar-ngejar Daud. Tapi kalau Tuhan memang melindungi, maka raja pun mengejar bagaimanapun, tidak mungkin bisa dia membunuh Daud. Saya lanjutkan ya. Ini adalah bagian dari banyak orang di semua zaman. Dunia ini gelap, dan manusia tidak dapat atau tidak mau melihat warna-warna kebaikan. Ini adalah salah satu bentuk-bentuk membingungkan yang menyedihkan, yang disebabkan oleh dosa. Penebus yang penuh belas kasihan memberkati manusia. Yesus datang itu kan untuk kebaikan kita. Tetapi ia dihina dan ditolak oleh mereka. Bahkan akhirnya mati disalibkan. Memang itu rencana Allah. Tapi mereka tidak bisa dibebaskan atau dibenarkan karena mereka melakukan hal seperti itu. Mesias yang dijanjikan selama ribuan tahun, waktu datang mereka tangkap, siksa, aniaya, bunuh. Karakter paling indah yang pernah menghiasi bumi ini dipakaiannya oleh imajinasi kotor manusia dengan atribut-atribut mengerikan dari iblis. Lukas 11 ayat 15-18, nanti kita akan baca. Pelakuan yang sama dalam bentuk yang lebih ringan harus diharapkan oleh para muridnya. Matius 5 ayat 11 dan Matius 10 ayat 17-18. Kita dapat dihibur ketika pengalaman serupa terjadi pada kita, bahwa semuanya sudah diprediksi dan dipersiapkan. Awan yang berlalu di langit tidak bersifat abadi. Mereka adalah insiden dari atmosfer yang selalu berubah. Mari kita baca Lukas 11 ayat 15-18 ini ya. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Padahal dia melakukan tindakan yang baik. Dia menyembuhkan orang yang sakit yang kerasukan setan. Penyakitnya disebabkan kerasukan setan ya. Ditangkap setannya orang disembuhkan. Tapi orang-orang ini laki-laki iri hati. Karena iri hati lalu mereka mengatakan dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan.
Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Ini buruk lagi, mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dia sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Saudara, iblis dan setan-setan punya hierarki ya. Dan komandan tertingginya iblisnya itu ya. Mereka tidak mungkin akan bertempur satu sama lain. Kecuali mereka pura-pura bertempur. Katakanlah ada satu orang kerasukan setan. Bawa ke dokter kemanapun tentu tidak bisa. Saya bawa ke dukun. Dukun pakai kuasa setan juga. Dan setannya di dalam dukun, kong kali kong dengan setan yang merasuk. Hei, kalau aku suruh kamu keluar ya. Dan itu yang terjadi. Bawa ke dukun, sembuh. Keluar setannya. Apa tujuannya setan melakukan hal seperti itu? Kalau dia tetap merasuk satu orang ini saja yang binasa. Tapi dengan mereka bekerja sama seperti itu, satu keluarga percaya dukun, bahkan mungkin cerita-cerita ke orang lain. Banyak orang percaya dukun itu. Dan orang ini semua dibinasakan karena percaya pada dukun. Sama dengan percaya pada setan dalam dukun itu. Jadi kalau mereka pura-pura bisa mereka bertempur. Tapi sungguh-sungguh bertempur. Dan pada waktu itu Yesus mengusir setan itu jelas ini sungguh-sungguh. Jadi tidak mungkin dia menggunakan kuasa Beelzebul penghulu setan untuk mengusir setan. Ini setan bertempur sungguh-sungguh dengan setan. Dan itu tidak memungkinkan. Sekarang saya lanjutkan dengan Matius 5 ayat 10-12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Setelah melakukan kebenaran, dibalas dengan kejahatan. Nah, apa saudara? Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Tetap lakukan kebenaran, jangan kapok melakukan kebenaran. Tidak peduli dibalas dengan kejahatan, tidak peduli kebenaran sudah tidak dianggap. Tetap berbuat baik. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jangan heran saudara, kalau karena iman saudara kepada Kristus, karena ketaatan saudara kepada Kristus, orang tidak senang saudara, saudara dicela, dianiaya dan difitnahkan segala yang jahat. Jangan heran. Kalau Yesus sendiri dianiaya, difitnah dan sebagainya, seorang hamba tidak lebih daripada tuannya, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Itu kata-kata Yesus, bukan? Jadi kalau dia sendiri dianiaya, difitnah dan sebagainya, bahkan akhirnya dibunuh, kita sebagai pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, pasti juga akan mengalami hal itu. Makin kita sungguh-sungguh mengikuti dia, makin sungguh-sungguh kita beriman kepadanya, makin sungguh-sungguh kita mengasihi dia, makin sungguh-sungguh kita mentaati dia, makin besar kemungkinannya kita mengalami hal-hal ini. Tapi dikatakan dalam ayat 11 ini, berbahagialah kamu. Dalam bahasa Inggris, diberkatilah kamu. Lalu ayat 12, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Semua saudara, orang-orang yang percaya dalam zaman perjanjian lama, nabi-nabi, Yohanes Pembaptis itu nabi juga. Dan dia melakukan sesuatu yang baik, dia menegur dosa Raja Herodes, tapi akibatnya dia dipenggal. Dan nabi-nabi zaman perjanjian lama melakukan hal yang baik, menubuatkan nubuat dari Tuhan, mengancam mereka kalau mereka tidak mau bertobat, akan diberikan bangsa asing menindas mereka, dan sebagainya, dan sebagainya.
Tapi seperti biasa, raja tidak senang ditegur, bahkan oleh nabi. Dan karena nabi-nabi itu banyak dianiaya dan dibunuh. Sekarang kita lihat di dalam Matius 10 ayat 17-18. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyasah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kita sebagai orang Kristen memang selalu mesti waspada. Karena Kristus, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja dan sebagainya. Karena iman kita kepada dia, karena ketaatan kita kepada dia, karena pemberitaan Injil yang kita lakukan untuk dia, karena pelayanan yang kita lakukan bagi dia, karena persembahan yang kita berikan kepada dia, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka kita bisa ditangkap dan diajukan pada penguasa dan raja-raja atau masuk pengadilan kalau pada zaman sekarang dan sebagainya. Sekarang kita melihat dalam Yohanes 16 ayat 1-4a, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Orang seberang itu kalau bisa memenjarakan orang Kristen, wah senang sekali mereka. Apalagi kalau orang itu pendeta. Makanya kita harus sangat berhati-hati kalau bicara tentang mereka. Atau berbicara pada mereka. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapak maupun aku. Tetapi semuanya ini katakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Dan ini sebetulnya sudah tergenapi ya. Setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa dia berbuat bakti pada Allah. Tergenapi kapan? Tidak jauh-jauh. Pada waktu Saulus tangkapi, siksa, penjarakan, paksa untuk sangkal iman, bunuh orang-orang Kristen, dia menyangka dia berbuat bakti pada Allah. Karena pada saat itu dia belum Kristen, dia belum bertobat. Dan dia mengira Kristen itu sesat. Dan karena itu dia tangkap, dibunuh dan sebagainya. Dan dia anggap itu berbuat bakti pada Allah. Karena di Rasul 14 ayat 22, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Maaf, ini saya kira salah nih. Oh, tahu dari mana saya ngutip kok bisa seperti itu? Jadi kita 14-22 ya. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Nggak bisa enggak, saudara ya.
Orang Kristen yang sungguh-sungguh, makin dia sungguh-sungguh, makin banyak mengalami samsara. Kalau saudara Kristen KTP, mungkin saudara tidak mengalami. Tapi kalau makin saudara Kristen sungguh-sungguh, makin saudara mengalami. Karena pulpit commentary, orang-orang yang meyakinkan Hanun untuk mencemoohkan keramahan Daud, tidak mengenal Daud, ketidaktahuan tentang niat sebenarnya dan karakter batin sang raja, memberi kesempatan bagi unsur moral yang rendah untuk hadir dan menuduhnya dengan motif yang jahat. Ayat 3. Mereka sebenarnya menganggapnya sebagai manusia seperti mereka sendiri. Dan karena menyimpan kebencian, mereka tidak kesulitan untuk mengaitkan perilakunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang akan mempengaruhi diri mereka sendiri, seandainya mereka berada dalam posisinya. Ada kecurigaan dan ketidakpercayaan awal terhadap orang lain dalam setiap manusia yang dipengaruhi oleh apa yang disebut sebagai kecondongan dunia. Ini adalah semacam prinsip pertama dalam bisnis, diplomasi, dan interaksi sosial sehari-hari. Memang kalau sudah bisnis itu kotor. Lebih-lebih diplomasi atau politik, ini luar biasa kotor. Tidak ada politik yang tidak kotor ya. Jadi dalam hal yang seperti ini memang tidak bisa kita percaya begitu saja omongannya orang. Janji-janjinya orang kalau mencalonkan diri jadi DPR dan sebagainya, atau mencalonkan diri sebagai presiden, wakil presiden, wih janjinya muluk-muluk, coba sudah jadi presiden, jadi caleg dan sebagainya, itu apa yang dijanjikan itu omong kosong semua. Dan itu bukan cuma di Indonesia, itu di mana-mana. Sangat banyak yang model seperti itu. Sekarang Matthew Henry, dia mendengarkan saran penuh dendam dari para pangeran-pangerannya yang menyiratkan bahwa utusan-utusan Daud dengan alasan menjadi penghibur sebenarnya dikirim sebagai mata-mata. Ayat 3. Orang-orang palsu cenderung menganggap orang lain sama palsunya dengan diri mereka sendiri. Ini sama mirip dengan yang tadi sudah saya katakan ya. Orang yang juga bohong seringkali anggap orang lain juga sama seperti dia juga bohong. Orang yang munafik sering pak kali pikir orang lain juga munafik seperti dia. Dan ini orang-orang palsu cenderung menganggap orang-orang lain sama palsunya dan mereka sendiri. Dan orang-orang yang merasa bermusuhan dengan sesama mereka bertekad untuk tidak percaya bahwa sesama mereka memiliki niat baik terhadap mereka. Kecurigaan yang tidak berdasar mempengaruhi atau memberi alasan pada pikiran yang jahat. Orang-orang dengan kehormatan dan kebajikan terbesar tidak boleh heran jika mereka disalah mengerti dengan cara yang salah seperti ini. Jadi kalau saudara memang adalah orang yang saleh, orang yang beriman, jangan heran kalau disalah mengerti dengan cara yang salah seperti ini. Tapi karena itulah kita wajib untuk berhati-hati ya. Sekarang kita masuk dalam poin B ya. Hanun mempercaya atau menuruti kata-kata dari para pemuka Bani Amon. Dan ia memperlakukan utusan-utusan Daud dengan cara yang seburuk mungkin. Kita baca itu dalam ayat 4. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong bagian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka. Jadi saudara bisa bayangkan bagian tengahnya dipotong. Bawahnya dibiarin, tengahnya dipotong sampai pantat. Kemudian dilepasnya mereka. Ini memang bukan penderitaan fisik. Tapi ini penghinaan batin yang luar biasa. Perendahan yang luar biasa. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui ya. Pertama,
Seorang utusan seharusnya mempunyai dalam tanda petik kekebalan diplomatik. Sehingga pada masa perang pun tidak boleh diperlakukan secara buruk. Memang kalau kita nonton film ya, itu seringkali muncul ya orang-orang yang jadi duta besar ataupun pokoknya di dalam kalangan kedutaan gitu ya. Kalau mereka berbuat jahat, padahal itu betul-betul suatu perbuatan jahat yang sangat jahat, katakanlah mereka memperkosa orang, mereka punya kekebalan diplomatik, tidak bisa dihukum. Dan saya sama sekali tidak setuju dengan hukum seperti itu. Bagi saya itu hukum gila. Tapi saya tidak ngerti bagaimana semua negara punya hukum seperti itu. Mereka leluasa melakukan kejahatan kalau maksudnya seperti itu. Maksudnya dibatasi kekebalan diplomatik itu dibatasi. Hal tertentu boleh kekebalan diplomatik, tapi hal-hal tentu tidak bisa. Dalam kasus pemerkosaan, pembunuhan, mereka harus dihukum mati. Sama seperti orang yang lain. Tapi itulah yang terjadi di mana-mana. Utusan duta ya, seharusnya mempunyai kekebalan diplomatik. Masa perang pun tidak boleh diperlakukan secara buruk, saudara. Masa perang misalnya ya, lalu yang di sini kirimkan utusan untuk melakukan perundingan. Tidak boleh, lalu ditangkap, lalu dibunuh, tidak boleh. Karena itu duta. Tidak peduli pada waktu perang pun tidak boleh. Jadi apa yang Hanun lakukan ini melanggar hukum internasional pada saat itu. Maupun pada saat sekarang. Jadi seandainya utusan-utusan atau duta-duta Daud itu memang salah, tetap tidak boleh diperlakukan seperti itu. Apalagi mereka sama sekali tidak punya kesalahan. Ini yang gila dalam diri Hanun. Karena Calvin mengatakan, sejak zaman dahulu kala, orang telah menganggap duta besar sebagai sosok yang dianggap keramat dan mempunyai hak istimewa, bahkan pada waktu perang. Matthew Henry menerima saran jahat yang keji ini. Dia secara hina memperlakukan secara buruk utusan-utusan Daud. Seperti seorang pria dengan jiwa penjahat yang kotor, yang lebih cocok untuk membersihkan kotoran di got daripada mengenakan mahkota. Jika dia memiliki alasan untuk mencurigai bahwa utusan-utusan Daud datang dengan maksud jahat, dia seharusnya bersikap waspada dengan bijaksana terhadap mereka dan menyuruh mereka secepatnya pergi. Namun jelas bahwa dia hanya mencari kesempatan untuk menghina mereka sebanyak mungkin karena dia membenci raja dan negara mereka. Utusan-utusan itu adalah orang-orang terhormat, dan lebih lagi karena mereka mewakili raja yang mengutus mereka. Mereka dan reputasi mereka dilindungi oleh hukum dari bangsa-bangsa. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Tindakan Hanun tadi itu merupakan tindakan yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Daud bermaksud baik dan betul-betul bermaksud baik. Tapi nasihat dari pegawai-pegawainya dituruti oleh dia, sehingga dia membalas kebaikan dengan kejahatan. Paul Clement mengatakan, bahkan kebaikan Allah disimpankan atau disalah tafsirkan oleh kekerasan hati pada kejahatan yang lebih banyak. Yesaya 26 ayat 10 dan Roma 2 ayat 4 dan 5. Jika merupakan sesuatu yang berdosa untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, Roma 12 ayat 17, betapa lebih berdosanya untuk membalas kebaikan dengan kejahatan.
1 Samuel 25 ayat yang ke-21. Kita baca Yesaya 26 ayat 10 lebih dulu ya. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ini terjemahan NIV ya, terjemahan LAI ya. Kalau saya bandingkan dengan terjemahan NIV, saya langsung bacakan Indonesianya. Sekalipun kasih karunia ditunjukkan kepada orang-orang jahat, mereka tidak mempelajari kebenaran. Bahkan di suatu negeri kebenaran, mereka terus-menerus melakukan kejahatan dan tidak mempedulikan keagungan dari Tuhan. Kasih karunia ditunjukkan pada orang jahat, mereka tidak mempelajari kebenaran. Jadi Tuhan itu mau baik bagaimanapun kepada mereka tidak akan pedulikan. Ya, sekarang kita lihat Roma 2 ayat 4 dan 5. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu maksud kemurahan Allah? Ia menuntun engkau kepada pertobatan. Tapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saya bolak-balik lihat di TikTok video-video yang dibuat oleh orang-orang Muslim yang terus memutarbalikkan ayat kitab suci kita sehingga menjadikan suatu fitnah. Saya tidak tahu apakah mereka betul-betul percaya akan pemutarbalikan itu atau mereka memang bodoh sehingga mereka tidak ngerti artinya dan mereka memutarbalikannya tanpa sengaja. Jadi sengaja atau tidak sengaja saya tidak tahu. Tapi yang jelas mereka melakukan itu. Dan itu terus-menerus berkali-kali. Makanya debat dengan mereka itu sebetulnya gampang kalau kita mengerti ayat yang mereka gunakan. Tafsiran mereka itu kacau balau tidak karu-karuan. Tidak ada satupun apologet Islam yang bisa menafsir Alkitab dengan baik. Mereka belajar Alkitab, tapi mereka belajar untuk cari kesalahannya. Tidak ada satupun yang punya penafsiran yang benar. Semua penafsirannya menunjukkan ketidakberesan dalam otak mereka. Jadi kekerasan hati ini ya, yang membuat tidak mau bertobat, nanti membuat menimbun murka. Allah itu kalau selama dia itu belum menghukum mereka, berarti dia itu masih bermurah hati. Tapi kemurahan hati Allah itu dianggap sepi, padahal Allah bermurah hati maksudnya memberi kesempatan mereka untuk bertobat. Tapi mereka tidak mau bertobat. Sekalipun ada yang mau bertobat. Ya. Di TikTok sekarang ini saya punya cukup banyak teman yang murtadin ya, berasal dari kalangan Muslim yang menjadi Kristen. Ada yang Muslim menjadi Katolik. Dan ya saya menasihati juga, kenapa pilih Katolik? Kenapa nggak pilih Protestan? Saya pokoknya berusaha ya. Mau berhasil, mau nggak berhasil, itu urusan Tuhan dengan orang itu. Tapi yang mau saya bimbing, saya arahkan bukan hanya pada Kristen Protestan, tetapi pada reform sekalian. Jadi sekarang saya selang-seling
Hari ini eksposisi, besoknya penginjilan. Eksposisi lagi penginjilan. Jadi penginjilan dan pengajaran berjalan bersama-sama. Dan kalau sudah waktunya nanti, saya akan mengajarkan ajaran reform. Yang betul-betul reform ya. Sekarang saya lanjutkan dengan Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ya, Roma 12 ayat 17. Ya. Kalau membalas jahat dengan jahat itu sudah berdosa, apalagi membalas kebaikan dengan kejahatan. Sekarang kita baca 1 Samuel 25-21. Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Saya kira ini dalam kasus Nabal itu ya. Memang Daud tanpa diminta menjaga miliknya Nabal sehingga tidak ada yang merampok dan sebagainya. Tapi Nabal membalas dengan kejahatan. Kalau kita masuk dalam poin yang ketiga, apa yang Hanun lakukan dalam utusan-utusan Daud yang adalah orang-orang Yahudi itu merupakan penghinaan yang luar biasa. Jadi bagi orang lain, mungkin bangsa lain, janggutnya dicukur separuh mungkin tidak terlalu menghina. Tapi bagi orang Israel itu penghinaan yang luar biasa hebatnya. Ini kata-kata dari Adam Clarke ya. Dicukur setengah dari janggut mereka. Janggut sangat dihormati di timur. Di sana tuh janggut sangat dihormati, saudara. Pemiliknya menganggapnya sebagai hiasan terbesar. Seringkali bersumpah dengannya. Bersumpah atas nama janggutnya. Lucu sekali sebetulnya ya. Dalam hal-hal yang penting, ia menjadikannya jaminan. Jadi begitu berharga janggut itu jadikan jaminan. Kalau saya hutang kamu tidak bayar, cukur janggutku nanti. Tidak ada jaminan yang lebih aman daripada ini. Pemiliknya akan menebusnya dengan risiko nyawanya. Janggut tidak pernah dicukur kecuali dalam masa berduka, masa perkabungan ya, atau sebagai tanda perbudakan. Memotong setengah janggut dan pakaian membuat para pria terlihat konyol dan seperti budak. Apa yang dilakukan pada orang-orang ini adalah penghinaan yang bertumpuk-tumpuk. Karl Albert Barnes dalam satu Tawaris 19 ayat 4 lebih ringkas disebutkan dicukur. Memotong janggut seseorang dianggap oleh orang Arab. Kenapa Arab? Arab, Israel, dan sebagainya itu punya tradisi yang banyak persamaannya. Sebagai penghinaan yang setara dengan cambukan dan penyiksaan di kalangan kita. Kehilangan pakaian panjang mereka yang sangat penting bagi martabat oriental, orang timur ya, tidak kalah menghina daripada kehilangan janggut mereka. Kita lihat 1 Tawaris 19 ayat 4, ini bagian paralelnya ya. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur mereka dan memotong bagian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka, kemudian dilepasnya mereka. Di sini tidak dikatakan setengah janggut ya, tapi tadi dikatakan setengah janggut. Jadi ini saling melengkapi. Lalu kita sekarang melihat di Yesaya 15 ayat 2, Putri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab beratap karena Nebo dan karena Medeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong janggutnya sebagai tanda berkabung. Jadi janggut dipotong itu hanya kalau mereka berkabung atau dalam kasus orang budak. Ya. Sekarang Yesaya 20 ayat 4,
Demikianlah Raja Asyur akan mengirim orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut dan pantatnya kelihatan. Suatu penghinaan bagi Mesir. Menjadikan budak. Telanjang, tidak berkasut, pantatnya kelihatan, dan sebagainya. Kalau the Bible Exposition Commentary, orang-orang Amon mencukur wajah para utusan. Hanya menyisakan satu sisi dari setiap janggut. Dan mereka ada beberapa orang ya. Jadi janggutnya masing-masing cukur separuh ya. Dan kemudian memotong pakaian resmi para pria di pinggang. Orang laki-laki Yahudi seharusnya menjaga janggut mereka tetap utuh. Imamat 19 ayat 27, Imamat 21 ayat 5, Ulangan 14 ayat 12. Dan merusak janggut seorang pria adalah penghinaan besar. Semua orang Yahudi harus berpakaian dengan sopan. Sehingga mengekspos tubuh orang-orang tersebut bahkan lebih memalukan. Tindakan tersebut seolah-olah memperlakukan mereka sebagai tawanan perang. Yesaya 20 ayat 3 dan 4. Dan juga berarti menghapus beberapa tali di pakaian mereka yang mengidentifikasi mereka sebagai orang Yahudi. Ulangan 22 ayat 12, Bilangan 15 ayat 37 sampai 41. Mari kita lihat ayat-ayat yang digunakan ya. Imamat 19:27. Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling, dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Jadi ada perintah hukum Taurat atau larangan hukum Taurat untuk merusak janggut. Tapi di sana merusak janggutnya mereka. Imamat 21 ayat 5. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya, dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya, dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Laki-laki larangan ini dilarang, janggut dipanjangkan terus. Karena Ulangan 14 ayat 1 dan 2, kamulah anak-anak Tuhan Allahmu, janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Ini dalam, ya tetap di sini juga ya. Jadi jangan menoreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas kepalamu dan sebagainya. Lalu Yesaya 20 ayat 3 dan 4, berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya, sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Ini perumpamaan yang diperagakan ya. Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut ya. Demikian Raja Asyur akan mengirim orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut, dengan pantatnya kelihatan, suatu penghinaan bagi Mesir. Sekarang Ulangan 22 ayat 12. Haruslah engkau membuat tali yang terpilin pada keempat puncak kain penutup tubuhmu, sehingga pada bagian tengah dipotong itu, tali ini pasti putus. Padahal ini khas untuk orang Yahudi, tidak boleh dibuang nih. Sekarang Bilangan 15 ayat 37-41. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara pada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka turun-temurun. Dan dalam jumbai-jumbai puncak itu haruslah dibubuk benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan. Jadi tujuan jumbai atau tali itu untuk mengingatkan pada perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya, supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, sebab aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Ya, jadi ayat-ayatnya semua sudah saya bacakan. Sekarang butuh commentary. Bagi orang timur, janggut adalah tanda bahwa dia adalah seorang lelaki merdeka. Dan untuk mencukurnya di satu sisi, bukan hanya merupakan satu penghinaan terhadap utusan-utusan atau duta-duta Daud, tapi juga memperlakukan mereka seperti budak-budak. Lebih lagi,
Karena hanya imam yang mengenakan pakaian dalam. Dan karena pakaian biasa laki-laki terdiri dari tunik dan jubah longgar yang dilemparkan di atasnya, memotong jubah ini pendek hingga ke pinggang ada suatu penghinaan yang sengaja atau terang-terangan dan menjijikkan. Tentu saja Hanun memaksudkan hal ini sebagai suatu tantangan untuk perang. Sedangkan Daud memaksudkan perdamaian dan persahabatan. Kirim utusan untuk perdamaian dan persahabatan, sana memaklumkan perang atau menantang perang. Kalau Henry, orang-orang Yahudi biasanya membiarkan janggut mereka tumbuh panjang, menganggapnya sebagai suatu kehormatan untuk terlihat tua dan serius. Oleh karena itu tidak pantas bagi orang-orang dari kedudukan dan diri mereka untuk muncul di istana berbeda dengan sesama mereka. Sekarang poin yang keempat, saudara. Sikap terhadap utusan dianggap sikap terhadap yang mengutusnya. Jadi penghinaan terhadap para utusan Daud atau duta Daud ini sama dengan penghinaan terhadap Daudnya sendiri. Ini kata-kata dari Calvin. Karena mereka yang telah ia utus mewakili dirinya. Oleh karena itu perbuatan memalukan yang mereka lakukan ditujukan kepada Daud. Seperti Yesus juga diutus oleh Bapa. Dan kita harus menghormati anak sama seperti kita menghormati Bapa. Kalau kita membenci anak, kita dianggap membenci Bapa. Memang Yesus bukan cuma utusan, tapi dia juga adalah Allah sendiri. Dan dia satu hakikat dengan Bapaknya. Sehingga sikap kita pada Yesus sama dengan sikap kita kepada Bapa. Tapi pada waktu Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, menolak murid-muridnya berarti menolak Yesusnya. Menolak Yesusnya berarti menolak Bapa yang mengutus Yesus. Jadi kalau kita diutus memberitakan Injil, ingat ya, kita punya kedudukan yang sangat-sangat tinggi, sangat terhormat di hadapan Tuhan. Tentu saja kedudukan secara rohani. Kalau kita memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan benar, menolak kita sama dengan menolak Yesus. Menolak Yesus sama dengan Bapa yang mengutus Yesus. Come the Bible Exposition Commentary. Ketika Raja Hanun mengizinkan para pejabatnya memperlakukan para utusan itu dengan buruk, itu bukan hanya menghina orang-orang itu secara pribadi, tapi juga menghina Raja Daud yang mengutus mereka dan bangsa yang mereka wakili. Singkatnya, itu adalah sebuah deklarasi perang. Sudah, dari cerita ini memang sekalipun ini belum selesai dan masih bersambung, ada 4 session saya kira bakalnya, tapi kita sudah bisa melihat ya, hal-hal yang perlu diperhatikan. Jangan gampang curiga, tapi sikap waspada itu penting, tapi mudah curiga dan menduga-duga orang itu buruk tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, itu tidak pada tempatnya. Dan pencukuran janggut dan sebagainya itu, kalau bagi kita itu mungkin tidak terlalu parah, tapi kita punya tradisi yang berbeda dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab yang menganggap janggut itu sebagai barang yang paling berharga, sampai dipakai sebagai jaminan dan sebagainya. Dan pada waktu Hanun ini mencukur janggut itu membalas kebaikan dengan kejahatan, dan boleh dikatakan merupakan suatu tantangan perang. Jangan tiru apa yang Hanun lakukan.
Ini kebalik tulisannya nih. Jadi jangan tiru apa yang Hanun lakukan. Kita berhati-hati, waspada boleh. Tapi bukan curiga berlebihan, apalagi kecurigaan yang belum terbukti itu sama sekali tidak ada buktinya, lalu diwujudkan dengan penghinaan yang luar biasa. Kita harusnya membalas kebaikan dengan kebaikan, bahkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau sudah memimpin, menyertai, memberkati kami dalam sepanjang acara firman. Dan kami sudah belajar bahwa kecurigaan yang berlebihan yang diwujudkan dengan tindakan yang melakukan penghinaan yang luar biasa merupakan sesuatu yang buruk. Tolong kami tidak punya kecurigaan yang berlebihan tanpa alasan. Tolong kami juga tidak sembarangan percaya terlalu mudah. Tapi tolong kami selalu waspada, karena memang dalam dunia ini kami harus waspada. Kami seperti domba yang ada di tengah-tengah serigala. Dan karena itu kami memang harus waspada. Dan kalau kami melakukan kebaikan yang lalu dibalas dengan kejahatan, ajar kami untuk tidak terlalu merasa heran ataupun kecewa jika tidak mau berbuat baik lagi. Karena Yesus pun melakukan hal seperti itu, datang dalam dunia dengan maksud yang baik, tapi bukan hanya ditolak dan dihina, tapi juga dianiaya dan dibunuh. Dan seorang murid tidak lebih tinggi daripada gurunya, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Kalau Yesus mengalami hal itu, maka biarlah kami juga tetap bersabar dan tetap melakukan kebaikan pada waktu kami mengalami hal yang sama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.